Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas pertemuan 10 yaitu exception. Exception itu dikenal dengan dua jenis error yang biasanya itu akan ditangkap oleh Java ya. Kemudian untuk dua jenis error biasanya terjadi itu pada saat kompilasi, dan yang kedua pada saat berjalan atau jalannya program ya ketika dijalankan. Nah, kesalahan pada saat kompilasi ini biasanya kesalahan sintak, penulisan kode yang tidak sesuai, biasanya itu salah ketik atau kemudian tidak menemukan file yang ditunjuk ya, seperti itu. Kemudian kedua itu kesalahan yang terjadi pada saat runtime ya, runtime atau pada saat jalannya program ya. Program dieksekusi ya, ketika ada kesalahan program akan berhenti. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu bisa kita tangani menggunakan eksepsi ya. Misalkan ya, bilangan yang dibagi 0 itu akan memakan memori yang banyak dan itu biasanya akan terjadi error ya. Nah, kesalahan seperti itu bisa ditangkap oleh eksepsi ya. Kemudian untuk eksepsi sendiri ya, eksepsi sendiri ini untuk bentuk contohnya ya. Contohnya itu kalau ketika kalian mengetikkan satu code seperti ini ya, yang tadi saya bilang kesalahan atau error bilangan 10 dibagi 0 ya, dia akan mencetak terus menerus. Setelah itu dia akan menghabiskan beberapa memori ya, sehingga program akan terhenti. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini bisa ditangani oleh pernyataan try atau eksepsi ya. Java itu memiliki metode yang terstruktur ya. Nah, untuk metodenya itu sendiri yang tadi saya bilang ada dua yang bisa ditangkap oleh eksepsi ya. Kesalahan penulisan, penunjukan dari sebuah alamat dari file ya, itu bisa dipakai try ya, pernyataan try. Kemudian untuk penangkapan eksepsi di sini ya, biasanya kesalahan tersebut akan dilemparkan dalam jalurnya ya. Kemudian jika kesalahan tersebut dibiarkan ya, akan terjadi crash. Nah, jika crash tersebut bisa ditangkap oleh eksepsi atau si catch ini, maka program tersebut dapat berjalan. Jika tidak ya, maka program tersebut akan terhenti. Sedangkan untuk bentuk try atau pernyataan try itu sendiri itu ada, untuk bentuk pertamanya ada try, lalu blok yang akan ditangkap ya, sekiranya itu terjadi eksepsi atau kesalahan ya, try catch, yaitu parameternya yang ditangkap. Kemudian blok yang akan ditangkap ya, atau blok yang akan dijalankan. Kalau yang try itu yang akan ditangkap, yang catch ini ya, blok di sini yang akan dijalankan. Ini bentuk pertama. Sedangkan bentuk keduanya itu ada try finally, bisa juga try catch finally ya, dipakai salah satu itu bisa. Try finally sama yang try itu blok yang akan ditangkap jika ada kesalahan
kesalahan dari si kode yang akan ditangkap jika terjadi eksepsi. Oke, yang kedua, bentuk keduanya seperti ini. Kemudian ini adalah strukturnya, ya. Kesalahan yang akan ditangkap oleh eksepsi itu ada runtime exception sama IO exception, ya. Untuk runtime exception itu pada saat kesalahan program dijalankan, ya, dijalankan untuk penulisan kode oleh si programmer. Kesalahan pengetikan, penulisan kode, kesalahan logika ini di runtime exception. Sedangkan untuk di checked exception itu biasanya kesalahan pengguna yang tidak dapat dilihat oleh si programmernya. Misalkan penulisan kode untuk penunjukan dari file yang dituju. Nah, alamat file di sini tidak ditemukan sehingga terjadi kesalahan. Nah, exception di sini bisa kesalahan tersebut bisa ditangkap oleh si exception ini. Gitu. Sedangkan error, jika terjadi error, ya, itu bukan karena kesalahan dari keduanya ini, checked exception atau runtime exception. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada daftar dari kesalahan-kesalahan pada saat dijalankan programnya. Ya, ini kalian tinggal baca sendiri. Anda tinggal baca sendiri, itu banyak terjadi kesalahan. Ya, misalkan aritmatika untuk pembagian 0, ya, nanti akan tercetak di dalam Windows Console-nya itu biasanya kesalahan seperti ini. Ya. Kemudian kita akan mulai menggunakan bentuk yang pertama eksepsi, yaitu try catch, ya. Gimana blok dari catch di sini bisa, atau blok try di sini bisa ditangkap oleh ditangkap dan dijalankan oleh si catch-nya. Oke, kita ke netbin-nya langsung. Nah, ini untuk eksepsinya. Nah, yang di atas ini adalah variabel yang kita kenalkan. Kemudian try di sini adalah blok yang akan ditangkap oleh si try tersebut. Kemudian nanti akan dijalankan di dalam catch-nya, ya. Ini kesalahannya nanti yang akan dicetak di dalam catch-nya. Fungsi dari print stack trace ini dia akan men-trace dan akan mencetak di Windows Console yang kejadian atau kesalahan error apa aja. Nah, itu akan dicetak. Oke, ya. Kemudian kita akan jalankan dulu run, kemudian run file, ya. Itu akan tampil di dalam Windows Console-nya. Oke. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, jika tidak menggunakan pernyataan try atau pernyataan try dan catch, biasanya itu program akan terhenti. Sedangkan kalau menggunakan try dan catch, dia akan menyimpan atau menangkap tersebut dan mencetak kesalahan yang terjadi. Nah, jadi ada keterangan error karena pembagian 0. Ya, nilainya si X itu adalah 10. Nah, ini kesalahannya yang ditunjukkan di dalam catch-nya. Ya, ini akhir programnya. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk bentuk pertamanya menggunakan try catch, kemudian untuk bentuk keduanya yang menggunakan try catch finally. Ya, sama halnya dengan try catch, pernyataan try catch. Untuk pernyataan try catch finally ini, ya,
kita bisa gunakan antara catch ini atau finally, ya. Finally boleh dipakai atau tidak, ya, optional. Sedangkan kan kita mau pembedanya kan. Oke, kemudian ini kita akan membuat pernyataan try di sini. Nah, ini blok try di sini. Nah, ini nanti akan ditangkap oleh si eksepsinya, ya. Kemudian nanti kesalahannya akan dicetak di Windows Console seperti di bawahnya, ya. Kemudian yang terakhir atau finalnya ini akan dieksekusi, ya. Baris yang ini akan dieksekusi. Oke, kita lihat jalan dari programnya. Oke. Nah, kesalahannya muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi akan ada keterangan dual sukses. Sedangkan kalau misalkan tidak menggunakan try catch finally, ya, dia akan berhenti programnya. Ya, sedangkan kalau menggunakan try catch itu biasanya ditangkap atau ditangtung terlebih dahulu, ya, sehingga muncul jalan programnya seperti ini, ya. Every instruct trace ini itu mencetak kesalahan yang terjadi di dalam try-nya, ya. Nih di sini baris ini permasalahannya atau errornya, ya. Nah, ini yang akan dicetak. Nah, ini seperti itu, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini bahas tentang eksepsi, ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.